Baik, film yang saya tonton untuk empati, etika, dan profesionalisme kali ini adalah film Living yang dikeluarkan pada tahun 2022. Karakter yang saya pilih untuk mengenai hal yang membantu saya mengenai empati adalah Mr. Williams. Jadi, Mr. Williams ini seorang gentleman di Inggris yang bersikap secara sopan dan datar dan bisa dibilang cukup membosankan dan dengan mengikuti gaya Inggris atau the English way. Dan selama dia bekerja di birokrasi Public Works Department selama berpuluh-puluh tahun, pikirannya hanya yaitu kerja dan kerja. Dan pada suatu saat di film ini dia divonis kanker dan hidupnya tinggal 6-9 bulan lagi. Dan bagaimana saya mengerti empati lebih paham lagi di film kali ini karena terdapat banyak suatu aksi yang menunjukkan empati juga ataupun simpati di film ini. Dan saya ceritakan, jadi Mr. Williams ini setelah divonis kanker dan juga hidupnya tinggal bentar lagi, dia juga bingung bagaimana dia menyampaikan ke anaknya, di mana anaknya itu seharusnya mempunyai kepedulian terhadap ayahnya, tetapi seakan-akan itu tidak, soalnya diganggu oleh istrinya yang mempengaruhi anaknya untuk tidak peduli terhadap ayahnya. Di sini saya belajar bahwa empati antar keluarga itu yang seharusnya lebih daripada orang lain bisa diganggu oleh faktor eksternal. Di kasus ini merupakan istri dari anaknya. Dan selama ia bingung, dia juga memutuskan untuk mencoba bunuh diri dengan meminum obat pil di suatu resort island, tetapi dia menyerah karena mendengar orang lain yang membutuhkan pil tidur itu untuk tidur. Dan selama orang lain tersebut, yaitu Mr. Sutherland mendengar cerita dari Mr. Williams ini, dan Mr. Sutherland merasakan empati terhadap Mr. Williams ini dan mencoba untuk menghibur Mr. Williams dengan kehiburan malam ataupun hiburan di sekitar kotanya. Dan di sini saya belajar bahwa nggak harus orang yang terdekat, orang yang tahu kita duluan atau orang yang terdekat untuk merasakan empati, untuk menunjukkan empati, tetapi orang lain pun yang tidak tahu menahu akan kita bisa menunjukkan empati terhadap kita. Jadi asalkan dia mengerti dan juga paham akan perasaan dari orang tersebut, dia bisa merasakan empati, dia bisa menunjukkan empati dan bisa juga memberikan solusi terhadap orang tersebut. Dan di sini Mr. Williams nggak cocok terhadap, walaupun tidak cocok dengan hiburan tersebut atau hiburan malam tersebut, dia berterima kasih pada Mr. Sutherland. Dan saat dia balik lagi ke London, dia bertemu dengan Miss Harris, yaitu suatu mantan pekerjanya. Dia berbaur dengan baik dengan Miss Harris dan juga cerita tentang pengalaman dia atau keluhan dia kepada Miss Harris ini. Dan di sini Miss Harris juga menunjukkan aksi, saya bilang, simpati dan empati. Dia memahami apa yang telah dilalui oleh Mr. Williams dan mengerti kenapa Mr. Williams tidak membilang keluhan tersebut terhadap anaknya. Dan di sini Miss Harris berhasil membuat Mr. Williams bahagia karena telah menemani dia di masa kesepiannya, dan juga berhasil menginspirasi Mr. Williams untuk membuat suatu playground untuk anak-anak. Dari sini terdapat empati lagi yang dari Mr. Williams kepada anak-anak generasi selanjutnya. Jadi Mr. Williams ini tidak ingin anak-anak generasi selanjutnya untuk mempunyai sifat seperti dia. Dia tidak ingin anak-anak selanjutnya tidak sosial seperti dia. Dia ingin anak-anak selanjutnya supaya bisa mengenal orang lain dengan banyak dan memiliki hiburan. Maka dari itu dia memutuskan untuk membuat playground untuk anak-anak, yang dimana proposal playground itu telah dibuat oleh ibu-ibu dari anak-anak di suatu daerah kepada Public Works Department. Tetapi sebelumnya dia mengignorkan itu atau mengabaikan hal tersebut. Dan di sini kita bisa melihat perubahan dari sifat Mr. Williams dari yang gentleman, sopan dan terlalu sopan dan juga datar, dan juga pikirannya hanya kerja. Tapi di sini berdua menjadi orang yang lebih ingin menghibur, orang yang ingin
ingin menemani orang lain, orang yang ingin membantu orang lain, nggak hanya mikirin tentang dirinya sendiri, dan peduli terhadap sesamanya supaya tidak seperti dia sebelumnya. Dan karena hal tersebut dia juga memberikan empati juga kepada ibu-ibu yang sudah lama membuat proposal untuk taman kanak-kanak. Dan setelah dia membuat taman kanak-kanak dibantu oleh pekerjanya di Public Works Department, dia pun akhirnya meninggal. Dan di sini terdapat pekerjanya yang mempunyai empati walaupun si Mr. Williams ini sudah meninggal. Jadi dia ini ingin menjaga playground yang dibuat oleh Mr. Williams atau Public Works Department ini terjaga dan juga supaya tidak hancur, karena itu merupakan impian atau tujuan dari Mr. Williams supaya generasi selanjutnya enggak antisosial lagi. Dan dia akhirnya bertekad untuk menjaga playground tersebut. Jadi si Mr. Wakeling ini mengerti akan kendala yang dialami oleh Mr. Williams, walaupun tidak diceritakan oleh Mr. Williams, tapi dia mengerti bahwa Mr. Williams itu sakit dan ingin terus menjaga dan juga meniru perubahan sifat dari Mr. Williams ini. Jadi saya belajar bahwa siapapun dan dimanapun, asalkan kita mengerti dan memahami perasaan dan juga keadaan orang lain, kita dapat berempati terhadap orang tersebut. Terima kasih.